wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita masih kembali dalam perkuliahan online Universitas Telkom. Untuk mata kuliah kita adalah database server ya. Untuk pertemuan ke-11 kalau tidak salah ya hari ini. Setelah UTS, oh iya benar ya, untuk pertemuan ke-11. Oke, jangan lupa untuk pengabsennya siaran masing-masing, jangan sampai kelewatan. Dan untuk materi nanti bisa kalian akses di classroom ya. Perkuliahan segera kita mulai beberapa lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Cukup ya, kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Yang kita bahas nanti adalah mengenai perancangan database ya. Jadi kita hari ini tidak ada materi lain selain untuk mengenai perancangan database. Ini saya contohkan perancangan database ya. Hanya contoh saja. Kalau kalian mau membuat seperti ini ya monggo, atau kalian mau membuat rancangan database kalian masing-masing juga boleh. Jadi nanti misalkan kalian sudah ada gambaran mau membuat sebuah web untuk project akhir misalnya, ataupun sedikit mengenai pembuatan web apa atau tugas akhir itu sudah kalian cicil, mungkin dari perancangan webnya sudah kalian buat, silahkan ya dibuat saja di MySQL tentunya ya, di PHP MyAdmin dengan menggunakan server tentunya. Jangan lupa untuk menghidupkan untuk examnya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya tidak mengharuskan seperti yang saya contohkan, ini hanya contoh kecil saja, contoh
sederhana ya, mungkin contoh sederhana dari database untuk perancangan ya, perancangan database ini saya perlihatkan, dan untuk nanti bisa kalian download ya untuk materinya di Classroom itu sebagai contoh ya, sebagai contoh. Ataupun memang kalian belum membuat, misalkan mau membuat seperti yang saya buat, boleh, tidak apa-apa, silahkan, saya tidak bertanya. Yang terpenting kalian paham mengenai merancang sebuah database, kemudian mengimplementasikan ke dalam MySQL PHP-MyAdmin jadi sebuah database yang ada di server tentunya, seperti itu ya. Nanti jangan lupa seperti itu. Untuk misalkan ada yang mau dipertanyakan mengenai perancangan dan implementasinya ke dalam MySQL PHP-MyAdmin, nanti bisa konfirmasi ke kontak saya, seperti itu. Oke, langsung saja ya untuk membuat singkat waktu mungkin. Nah, ini di sini saya buatkan perancangan database suatu sistem web ya, sebenarnya untuk web sistem bakar ya. Nah, ini contohnya adalah kita harus awalnya adalah membuat beberapa tabel yang kita butuhkan dalam sebuah web yang akan kita rancang nantinya ya. Nah, tentunya perancangan database ini juga keterkaitan sebenarnya dengan web yang akan kalian buat. Nah, ini kebetulan web dari sistem pakar ini juga sudah saya buat ya, sudah saya dulu pernah saya upload juga untuk tugas akhir ya. Nah, ini sebagai contoh saja, nanti kalian bisa membuat yang lebih bagus lagi. Ini hanya sebuah contoh. Nah, tentunya awalnya seperti halnya kita membuat database, seperti kemarin yang saya praktekkan itu, kita membuat database lalu kita membuat tabel-tabelnya, barulah nanti bisa kita isikan per tabelnya itu ada beberapa fill ya. Nah, ada fillnya, kemudian tipe fillnya itu menggunakan apa, ukurannya berapa, itu tentunya sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing pada saat membuat sebuah database sendiri ya, ataupun menyesuaikan dengan webnya yang akan kalian buat tentunya. Oke, nah ini contoh tabel yang saya buat. Ini ada beberapa tabel ya. Ini menyesuaikan tabelnya, misalkan di sini ada tabel gejala, kemudian di sini ada fillnya apa saja, kode gejala dan nama gejala misalkan. Ini nanti pada saat kita koneksikan dengan web kita itu tentunya itu bisa ada inputnya ya, input kode gejala, input nama gejala misalnya, karena ini adalah tabel gejala ya. Nah, nanti tipenya menggunakan char varchar, kemudian ukurannya kita menggunakan berapa, misalkan 100 atau 4 itu karakternya ya, per karakternya. Kodenya karena misalkan 0011 0001 2 03 misalkan, itu hanya saya buat untuk ukurannya 4 saja. Nah, ini contohnya ada tabel yang dibuat tabel penyakit, itu fillnya juga ada 3 ya, maaf ya. Ada kode penyakitnya, kemudian nama penyakitnya, kemudian ada solusinya. Nah, ini juga terkait mengenai nanti akan saat dikoneksikan dengan web itu ada inputan ya, input kode penyakitnya. Nama penyakit baru misalkan yang akan kalian masukkan ke dalam sistem itu nanti bisa menggunakan masuknya atau database-nya kita masuk ke tabel penyakit. Kemudian ada tabel penyakit gejala di sini. Nah, ini untuk nama ini sebenarnya menyesuaikan juga ya, jadi tidak tidak harus seperti itu. Kemudian tabel ini menyesuaikan, misalkan kalian membuat sebuah webnya atau sistem informasi, tentunya ada mengenai profil, kemudian informasi, kemudian interaksi, misalkan tabel termasuk dan lain sebagainya, itu kan menyesuaikan kembali lagi seperti itu ya. Ini ada contoh lagi tabel penyakit, kemudian tabel petani, karena ini yang saya buat di sini adalah perancangan sebuah sistem pakar untuk penyakit melon, tentunya melibatkan petani ya. Ada petani sendiri, dia adalah sebagai topnya ya sebenarnya malah ya.
karena dia ada untuk mengetahui hal itu tentunya kita harus ada usernya yaitu petani. Nah, di sini ada tabel petani. Nah, ini ada fungsinya juga, bisa kalian buat seperti ini ya nanti ya. Jadi ada fungsinya apa, kemudian namanya, indeksnya yang kita indekskan itu yang bagian mau. Kalau indeks kan ada tanda seperti ini ya. Nah, ini berarti indeks yang di petani. Kemudian filenya apa saja, tipe filenya itu menggunakan varsar atau karakter cara ataupun yang lain atau numbering misalkan. Nah, seperti itu ya. Dan di sini ada berikutnya ada tabel diagnosa, karena ini mengenai diagnosa penyakit tentunya pasti ada tabel diagnosa. Nah, nanti pada saat kalian mendiagnosa itu kan akan tersimpan ya, karena kita membuat untuk database ini tentunya kalian paham ya, membuat sebuah web yang dinamis, dan di situ tentunya pasti ada database untuk merekap ataupun menyimpan beberapa aktivitas ya, aktivitas seperti halnya di e-commerce itu kan, itu database-nya sangat gede ya. Kenapa? Karena pembeli itu setiap hari berinteraksi, banyak tersimpan dan lain sebagainya ya. Mungkin lebih besar untuk database mengenai e-commerce ya. Nah, ini contoh untuk sistem ini. Kalau saja tiap petani itu login untuk mengetahui, misalkan mengetahui untuk melon saya ini penyakit apa sih. Kebetulan yang saya buat ini adalah melon ya, diagnosa penyakit melon. Jadi mereka segera mendiagnosa dengan ID petaninya, nama petaninya, tanggalnya, penyakitnya, kemudian solusinya nanti akan keluar seperti apa. Itu semuanya akan tersimpan dalam database tabel diagnosa seperti itu ya. Dan sebagai wadah ininya ya, tabel itu sebenarnya. Nah, kemudian ada tabel login tentunya ya, ada username password untuk kita bagi, misalkan ada adminnya, kemudian ada pimpinannya untuk sistem asal tersebut, kemudian login sebagai petani juga bisa ya, itu bisa kalian sesuaikan. Kemudian di sini ada tabel jawab untuk menyimpan data suatu gejala. Jawab ini adalah untuk jawabannya ya nanti ya. Kemudian ada tabel message, ini untuk menyimpan data petani yang diskusi. Jadi dibuat sebuah diskusi di dalam sebuah webnya itu. Jadi ada interaksi ya, ada diskusi antar petani, kemudian diskusi antar petani dengan adminnya ataupun dengan pakarnya, itu bisa jadi ya. Nah, di situ ada message ID-nya, misalkan ID-nya berapa, kemudian pesannya itu apa, permasalahannya yang perlu didiskusikan di dalam halaman webnya itu apa, kemudian namanya siapa. Nah, barulah nanti ada jawabannya. Ya, ada jawaban siapa, misalkan ada yang menjawab dari sama petani misalkan, oh itu saya pernah seperti itu untuk penyakit itu ya, harusnya dibuat seperti ini, kemudian menggunakan ini. Nah, itu ya, ataupun dari sistem sendiri ataupun admin itu bisa menjawab. Nah, itu nanti masuk ke dalam tabel seperti itu ya untuk database-nya ya. Kemudian ada tabel komen, ini untuk menyimpan data pesan yang komen. Nah, ini seperti tadi yang saya katakan ya, pada saat kalian mendiskusikan sebuah permasalahan kemudian sama petani maupun petani dengan si pakar, itu nanti akan terwadahkan ya, maksudnya untuk bahasa mudahnya itu dia akan tersimpan di sini di tabel komennya. Semua percakapan ataupun diskusi yang mendiskusikan suatu permasalahan di web tersebut itu akan tersimpan dalam tabel komen di sini ya. Jadi semakin banyak diskusi nanti ya, untuk kapasitasnya juga banyak untuk di tabel tersebut, untuk di database-nya ya. Itu adalah tabel-tabelnya, itu baru saya contohkan. Kemudian di antara tabel tersebut tentunya ada relasi ya. Nah, relasinya bagaimana? Misalkan penyakit dengan penyakit gejala itu punya ada relasi, ada hubungan. Nah, ini bisa direlasikan ke dalam database di PHP MyAdmin ya, SQL ya. Itu nanti mungkin kalau pas praktik akan saya jelaskan lagi ya. Nah, ini dibuat seperti ini.
relasinya antara tabel satu dengan yang lainnya, apakah ada relasi. Kalau tidak ya jangan direlasikan ya, karena untuk tanda paningnya adalah untuk tanda relasi. Nah ini ya, jadi nanti di database-nya itu juga seperti itu, ada relasinya. Oke, seperti itu ya, mungkin bisa segera dibuat. Yang saya harapkan nanti pada saat UAS nanti sudah jadi sebuah database dan sudah ada isinya, kemudian tabel-tabelnya. Nah, itu mungkin karena kita tidak terkoneksi dengan website. Yang terpenting adalah kalian membuat ada koneksi antar tabelnya, kemudian ada isi secara manual, tidak apa-apa nanti. Yang terpenting ada isinya ya per tabel tersebut ya. Nah, mengenai apa tidak harus seperti yang saya contohkan, mengenai apa saja boleh, jual beli online, kemudian untuk sistem informasi pembayaran apa saja, misalkan di bank ataupun di mana, silahkan seperti itu ya. Nanti bisa dipahami kan memang ada kesulitan ataupun bingung, bisa dipertanyakan ya, langsung ke kontak saya ya, silahkan seperti itu untuk jam kerja yang terpenting ya. Oke, kiranya untuk hari ini saya sampaikan seperti itu saja ya, tidak terlalu memusingkan ya. Yang terpenting adalah kalian membuat seperti yang saya buat. Ini seperti itu, baru nanti kalian implementasikan ke dalam SQL, ke PHP My Admin seperti itu. Jadi pada saat UAS nanti itu harus sudah ada outputnya berupa apa? Database yang bisa saya buka, kemudian ada isinya, ada relasinya antar tabelnya. Nah, isinya bagaimana? Silahkan diisi dengan secara manual seperti yang saya praktekkan kemarin. Kalau memang nanti perlu saya praktekkan kembali, konfirmasi ya, nanti akan saya contohkan kembali seperti itu. Ini mengenai perancangan database saya rasa cukup paham ya. Tidak harus jadi minggu ini atau minggu depan. Yang terpenting adalah UAS sudah jadi seperti yang saya tadi katakan, sudah jadi dan sudah ada isinya, ada di database tersebut dan bisa dibuka di server ya. Nanti dikumpulkan database-nya, baru nanti akan saya cek satu-satu pada saat UAS guna untuk penilaian, karena ini persentase terbanyak penilaian ada di output tadi ya, untuk pembuatan sebuah database dan isinya serta ada relasi antar tabel yang dimaksud tadi ya. Oke, seperti itu ya untuk hari ini. Saya rasa tidak perlu banyak yang saya sampaikan karena sudah cukup jelas mungkin ya. Untuk segera dibuat database-nya, mungkin bagi yang sudah ada angan-angan untuk merancang sebagai misalkan proyek akhir ya, bagus, silahkan ya dibuat untuk pengumpulan tugas, tidak apa-apa. Ataupun yang belum punya, silahkan membuat dari awal, ada gambaran sedikit, mungkin kalian mau, saya mau nanti untuk proyek akhirnya saya membuat web mengenai ini misalkan. Nah, kalian rancangkan dulu, barulah kalian rancang tabelnya, nanti bisa menyesuaikan ya untuk perancangan webnya ya. Itu bisa membantu meringankan ya, ibaratnya kalian nyicil dari database-nya terlebih dahulu, paling tidak rancangannya, baru nanti ya diimplementasikan ke MySQL-nya. Kalau sudah mungkin bisa ada sedikit ini ya, gambaran, nanti membuat webnya seperti ini, berarti nanti masuknya ke tabel ini, data yang saya inputkan itu akan masuk ke data ini misalkan, seperti yang tadi saya katakan, seperti yang tadi saya jelaskan itu. Misalkan kita diskusi, berarti nanti akan lari data untuk diskusi tadi akan lari ke tabel diskusi. Nah, seperti itu ya, jadi nanti ada koneksi masing-masing, dan juga untuk penyimpanan di tiap tabel itu sesuai dengan namanya, sesuai dengan arahannya atau yang tertuju ya. Untuk biodata misalkan ya, berarti masuk ke biodata, kemudian untuk diskusi yang masuk ke diskusi, seperti itu contoh mudahnya. Oke, seperti itu saja ya, nanti langsung dibuat, segera untuk membuat
database perancangan database-nya ya. Syukur-syukur sudah langsung diimplementasikan ke PHP MyAdmin atau MySQL, itu lebih bagus. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengalaman tambah wawasan kalian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih.